Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Juni 2022 nya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Dewa yang lagi ngobrol sama Nana di ruang tamu. Di sini dia juga menerima telepon dari kantor polisi. Lalu di sini Dewa juga mengangkat, dan di sini polisi juga dia mengatakan bahwa ada nenek-nenek yang mengaku keluarga Buana. Di sini juga polisi sudah menelepon Dewa. Dewa juga dia sangat kaget, dia menerima telepon dari polisi bahwa Neratu ada di kantor polisi. Lalu Dewa juga menyuruh dipoto nenek itu, kata Dewa kepada polisi. Lalu polisi juga dia langsung foto Neratu dan langsung dikirimkan kepada Dewa. Lalu pas dikirimkan kepada Dewa, Dewa juga pas melihat itu benar Neratu, dia juga sangat kaget dan dia juga langsung ngomong kepada polisi, "Ya, itu nenek saya, nanti saya akan jemput nenek saya," kata Dewa. Singkat cerita di sini, Nana juga nanya kepada Dewa, "Ada apa?" "Neratu ada di kantor polisi, dia tersesat," kata Dewa. "Kita harus menjemput nenek di kantor polisi." Pas dia mau berangkat, tiba-tiba datanglah para buana, dan di sini gak lama kemudian datanglah si Lipia sama si Brokokroni. Lalu di sini para buana juga ngomong kepada Dewa kalau Amira kemana, kata para buana kepada Dewa sama Nana. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada para buana, dan para buana juga di sini sangat marah, dan dia juga nanya lagi kepada Nana, "Amira kemana, kok nenek bisa tersesat sendirian?" kata para buana kepada Nana. Nana juga bilang bahwa Amira lagi ngobrol sama Pasha di depan. Lalu para buana juga langsung dia juga pergi dari tempat duduknya untuk melihat Amira dan Pasha. Di sini di sisi lain terlihat Nana sama Dewa dan Silipia si Brokokroni juga mengikuti para buana. Lalu Pasha sama Amira yang lagi santai duduk di taman, dia tidak sadar tiba-tiba datanglah para buana. Lalu para buana juga langsung ngegorowok, dia berteriak kepada Amira. Di sini juga Amira sama Pasha juga sangat kaget, dan di sini terlihat gak lama kemudian disusul oleh Dewa, Nana sama Lipia dan si Brokokroni. Para buana juga marah kepada Amira karena Neratu dia tersesat gara-gara dia. "Saya membayar kamu itu bukan untuk ketemu sama Pasha," kata para buana kepada Amira. Di sini juga Pasha juga ngomong kepada Bupara, "Bupara jangan menyalahkan Amira, saya juga salah," kata Pasha. Lalu Dewa juga ngomong kepada para buana semua orang yang di sana, "Udahlah, saya sekarang akan menjemput Neratu di kantor polisi," kata Dewa sambil dia juga pergi dari hadapannya para buana. Lalu Pasha juga langsung dia pamitan, dia juga pergi dari hadapannya para buana. Gak lama kemudian Amira juga di sini langsung masuk ke rumah untuk menyiapkan karena Neratu juga lagi dijemput oleh Dewa. Lalu di sisi lain di kantor Cahaya Nana, di sini Pak Fajar lagi ngobrol sama Mbak Rani. Di sini juga Mbak Rani dalam batinnya, "Kenapa sih tatapan mukanya Fajar sangat tajam? Saya jadi grogi," kata Mbak Rani dalam hatinya. Lalu di sini Pak Fajar juga nanya kepada Mbak Rani, "Kamu itu benar mau kerja di Cananda, tapi ada syaratnya. Kamu harus tagih uang yang 1 miliar itu di mantan bos kamu," kata Pak Fajar kepada Mbak Rani. Singkat cerita, Mbak Rani juga di sini akan pergi. Pas dia mau pergi, tiba-tiba kakinya ditajong dan dia juga mau jatuh. Untuk dengan sigap di sini Pak Fajar menangkap Mbak Rani. Terjadilah di sini pelong-pelong antara Mbak Rani sama Pak Fajar. Di sini juga batinnya Mbak Rani juga berdebar-debar karena Mbak Rani sekarang mulai jatuh cinta kepada Pak Fajar. Singkat cerita, Mbak Rani juga sampailah ke bekas bosnya. Di sini juga nagih uang yang 1 M. Tapi di sini mantan bosnya sangat marah kepada Mbak Rani. Lalu dia juga memanggil anak buahnya. Lalu anak buahnya juga disuruh oleh bosnya suruh menyeret Mbak Rani dibawa keluar. Lalu anak buahnya juga di sini membawa Mbak Rani keluar, diseret dari dalam keluar. Pas di luar di sini pas Mbak Rani diseret, Mbak Rani juga tolong-tolongan yang pas dia lagi diseret. Di sisi lain di sini Pak Fajar karena dia tidak percaya sama Mbak Rani, takut dia tidak menepati janjinya. Tiba-tiba melihat Mbak Rani lagi diseret sambil dia minta tolong, dia juga langsung mengejar mobil yang membawa Mbak Rani. Lalu di sisi lain di sini si Gavin melihat Pak Fajar yang lagi mengejar mobil yang di depan. Lalu di sini si Alia Siatul juga ngomong kepada si Gavin, "Pokoknya entah siapa yang dikejar, kita harus gagalkan rencananya Fajar," kata si Alia Siatul.
Lalu di sini juga Pak Fajar juga karena dihalangin oleh mobil putih yaitu mobil si Ken Kevin, dia juga langsung menghadang mobil si Ken Kevin. Lalu terlihat Pak Fajar juga langsung turun dari mobilnya dan memanggil si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga keluar dan terjadilah di sini perkelahian antara Pak Fajar sama si Ken Kevin. Pas di sini si Ken Kevin lagi menghajar Pak Fajar, gak lama kemudian di sisi lain Pasha yang lagi dia bawa motor, dia juga langsung berhenti dan langsung menerjang si Ken Kevin. Lalu terjadilah si Ken Kevin juga dikeroyok oleh Fajar sama Pasha. Lalu si Ken Kevin juga nampuyak, dia juga tidak kuat karena dihajar oleh Pasha sama Pak Fajar. Pas dia sudah nampuyak, di sini keluarlah si alias si Ratel sama Mbak Ika yaitu adik tirinya si Ken Kevin. Lalu Pak Fajar juga langsung mau pergi mau ngejar mobil yang membawa Marani. Lalu pas juga dia ngomong kepada Pak Fajar, Pak Fajar mau kemana? Saya mau mengejar Rani diculik oleh preman, kata Pak Fajar kepada Pasha. Singkat cerita, Pasha sama Pak Fajar juga mengejar mobil yang membawa Marani. Lalu di sisi lain terlihat di sini di kantor polisi, nggak lama kemudian Dewa juga datang untuk menjemput Neratu. Singkat cerita di sini, Neratu juga dibawa dari kantor polisi oleh Dewa. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Fajar juga di sini dia bisa mengejar mobil yang membawa Mbak Rani. Lalu di sini juga Pak Fajar juga langsung menghadang mobil yang membawa Mbak Rani sama Pasha juga. Nggak lama kemudian dia bawa motor, dia juga datang. Lalu dia juga langsung turun dari motor dan Pak Fajar juga turun dari mobil. Lalu preman itu juga yang membawa Marani juga dia turun dari mobil dan terjadilah perkelahian antara Fajar sama Pasha melawan 4 preman itu yang membawa Marani. Terjadilah perkelahian, tapi di sini Pasha sama Pak Fajar tidak mampu melawan 4 preman yang gede-gede itu, dan Pak Fajar juga dan Pasha juga nyuksruk semua. Lalu di sini preman juga langsung pergi lagi dari tempat itu membawa Marani. Lalu di sini Pasha juga langsung menelepon Lucky, perisai Dewa sama rombongan Cakarping minta bantuan suruh mengejar mobil yang membawa Mbak Rani. Lalu Lucky juga dia siap akan menuju ke TKP. Lalu Pasha sudah telepon di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Pasha, terima kasih Pasha, kamu telah membantu saya, kata Pak Fajar. Lalu terlihat Pasha juga ngomong kepada Pak Fajar, saya kok jadi heran sama Pak Fajar, kok mukanya kayak cemas kayak gitu. Jangan-jangan Pak Fajar jatuh cinta kepada Marani. Apa-apaan sih kamu itu Pasha, kata Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf pada salah-salah kata dan kata-kata berbahaya lobati soledat kalau meminta sama Buddha. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.